141 guru honorer di sekolah negeri di Jakarta sempat diberhentikan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Mereka terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing guru honorer sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Para guru honorer tersebut tidak masuk dalam data pokok kependidikan atau Dapodik di Kemendikbudristek. Dengan tidak tercantum di data Dapodik, guru honorer tidak bisa mengikuti perekrutan guru P3K. Meski begitu, 141 guru honorer itu sudah kembali mengajar. Komisi 10 DPR RI menilai pemecatan guru honorer karena kebijakan cleansing kurang humanis dan tidak sesuai komitmen pemerintah dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Nasib tenaga honorer termasuk guru honorer seharusnya membaik, bukan justru mengalami kemunduran. Persoalan guru di Indonesia dinilai sangat kompleks, bahkan dari perencanaan rekrutmen guru honorer. Kebijakan di tingkat daerah seringkali tidak sinkron dengan kebijakan pusat. Rekrutmen guru honorer di daerah banyak yang tidak sesuai kualifikasi dan kebutuhan sekolah. Menurut Nuroji, berbagai proses rekrutmen guru honorer sebaiknya ditertibkan dulu, barulah pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penataan terhadap para guru honorer dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya masa pengabdian dan kualifikasi pendidikan. Pengangkatan guru honorer juga harus disesuaikan kebutuhan sekolah-sekolah di masing-masing daerah. Disesuaikan yang ada, honorer yang ada ini mau dites atau tidak dites, kebijakannya harus berani gitu. Kasih anggaran, katanya kemarin kurang anggaran kalau semua diangkat. Kasih anggaran, ambil keberanian kebijakan tanpa tes, kalau yang lebih udah tua ya pensiunin, kasih pesangon. Selesaiin semua, stop dulu rekrutmen baru, jangan ada lagi honorer yang dimasukin ke sekolah-sekolah itu, mau tendiknya, mau gurunya, pokoknya stop dulu. Selesai ini baru diatur perencanaan ke depan, untuk 5 tahun ke depan guru itu berapa diperlukan. Fenomena guru-guru honorer di hampir seluruh daerah di Indonesia yang terkena pemberhentian sudah pernah disampaikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G kepada Komisi 10 DPR RI. Iman Zanatul menyampaikan, banyak guru honorer di sekolah-sekolah negeri yang secara halus dan tidak langsung diberhentikan pihak sekolah dengan berbagai macam cara. Belum lagi seleksi P3K malah memetakonflikkan para guru karena banyak hasil seleksi P3K dinilai tidak adil. Fenomena tersebut dinilai sistemik dan terus berulang. Selain itu, masalah kesejahteraan guru-guru honorer dan guru-guru P1 juga belum layak, sehingga para guru tersebut terpaksa bekerja sampingan. P2G meminta Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang luar biasa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dialami para guru honorer maupun guru yang sudah lulus passing grade atau P1. Di Indonesia secara menyeluruh kami bisa menyebutkan seperti itu, sedang terjadi upaya untuk mengusir guru-guru honorer dari sekolah dengan cara-cara halus. Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi dan lain sebagainya. Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional. Komisi 10 DPR RI akan terus memperjuangkan status dan kesejahteraan para guru honorer sehingga Komisi 10 DPR tidak pernah bosan menagih janji Mendikbudristek terkait pengangkatan 1 juta guru melalui seleksi P3K. Guru honorer merupakan tenaga pendidik yang memiliki keistimewaan yang sama seperti guru ASN, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Pengangkatan para guru honorer menjadi guru P3K jangan hanya mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitas, melainkan juga harus memperhatikan sosial dan personal setiap guru honorer, yaitu pengalaman dan pengorbanan selama masa mengajar. Mas Menteri Nadiem ini bertekad untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. Nah, kami waktu itu menegaskan itu langkah yang bagus, itu program yang bagus. Karena apa? Karena pemerintah itu berhutang budi sama guru honorer itu. Pemerintah belum bisa menyiapkan kekurangan guru sebanyak 1 juta sekian pada saat itu, tahun 2021-2022. Siapa yang mengisi kekosongan? Yang mengisi kekosongan adalah guru-guru honorer. Itulah sebabnya kemudian
saya membuat istilah pemerintah berhutang budi pada guru honorer, dan oleh karena itu ayo dibayar.